Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan channel YouTube Demangan Media Channel. Masih bersama Dialog Tanpa Sekat. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara banyak mengenai tentang dunia persepedaan. Kita akan berbicara mengenai goes-goes, tentunya dengan para goeser mania yang ada di seantero jagat Indonesia ini ya. Untuk lebih mengenalnya, mohon perkenalkan diri dari yang paling sendiri, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa sekalian. Di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Kang Narso. Saya mewakili dari Demangan Bike Community. Dan pada malam hari ini memenuhi undangan dari Demangan Media Channel untuk hadir di acara malam hari. Terima kasih. Ya, jadi dari Kang Narso dari Demangan Bike Community. Ya. Mungkin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Ari dari Panjalu, Bumirjo. Oke, Eko Ari dari Panjalu. Selanjutnya. Indra Wianto dari Nano. Oke, dari Nano. Srikayangan. Oke. Selanjutnya. Oke, nama saya Laurentius Wayu Purnamasidi, biasa dipanggil dengan Ipung. Saya di sini sebagai ketua KSKP dan juga saya di sini sebagai seorang mekanik bengkel ID Bike yang ada di Kulon Progo. Oh ya, terima kasih dari Mas Ipung dari KSKP dan juga ID Bike. Iya. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, jadi di sini Demangan Media Channel ini mengundang dari beberapa komunitas sepeda yang berada di Demangan dan sekitarnya. Lebih luasnya lagi kita mengundang yang dari Kulon Progo dan KSKP. Selanjutnya, pertama saya ingin mengenal dulu dengan Demangan Bike Community itu bagaimana Pak, dengan selama ini tentang anggotanya, terus lebih detailnya lagi dengan Demangan Bike Community. Monggo. Oke, itu Demangan Bike Community itu termasuk mungkin di kalangan klub sepeda yang ada di Kulon Progo, mungkin salah satu klub yang mungkin belum terdaftar dalam klub KSKP ya. Sudah masuk. Oh, alhamdulillah. Dan termasuk baru ini, masih pemula semua. Termasuk anggotanya sekitar 20-an orang. Dan kegiatannya 1 minggu sekali, tiap minggu pagi. Tiap minggu pagi. Ya, tujuan nggak pasti. Ya jelas tujuannya water manja. Landai saja MTB ya Pak. Iya. Hari tutur bersama. Ya, betul. Langsaman. Ya maklum, kayak kami kan kemungkinan masalah umur mungkin udah waktunya kita kayak Mas Nasanya ini kan masih muda ya, kayak kita terlalu berat badan mungkin menambah beban ya. Jadi di samping pernapasan mungkin ya. Dan anggota kami banyak yang perempuan, makanya kita milih yang landai-landai. Ya mungkin sekali tempo lah kita cari yang agak ada ekstrimnya, tapi terbatas yang ikut biasanya. Sehat bareng ya. Itu terima kasih. Monggo yang lain. Selanjutnya ini dari Panjalu ya. Panjalu. Panjalu sendiri itu bagaimana untuk dalam dunia persepedaan ini? Kalau dari Panjalu itu ya kita gue rutin. Seminggu minim 2 kali. Kalau Demangan Bike ini kan Bike Community kan udah jelas sekali bahwa menggambarkan di Demangan. Kalau untuk Panjalu sendiri mungkin ranahnya di. Kalau Panjalu itu markasnya di Bumirjo. Oh, di Bumirjo. Tapi kalau dari Panjalu itu memang dari komunitas, 3 komunitas sering collab bareng gitu. Oh, 3 komunitas collab bareng. Atau mungkin Panjalu sendiri artinya dari 3 komunitas itu atau enggak? Enggak. Tapi memang kita sering collab bareng gitu. Panjalu. Maksudnya apa? Itu ya di Pancal Jalan Lur. Pancal Jalan Lur. Pancal Jalan Lur. Sudah terdaftar juga? Iya. Sudah masuk. Sudah masuk juga. Sudah masuk. Untuk selanjutnya dari Panjalu kita beralih ke Nano. Wilayah. Ini paling istilahnya generasi yang istilahnya paling termuda dari yang ada di sini mungkin. Ya, dari Nano ini daerah mana ya? Daerah Srikayangan. Oh, dari mewakili dari daerah Srikayangan. Komunitas ada di daerah Srikayangan.
Banyak juga ya temannya. Banyak. Kalau yang seusia di Indra. Di Indra, seusia di Indra juga banyak juga atau? Enggak. Saya Cuma sendiri. Oh cuma sendiri juga. Paling kecil. Oh temannya besok diajak ya. Iya. Biar lebih banyak lagi ada teman itu ya. Ngajak Mas Haji tuh. Simpel Pakai sepeda yang roda 3 atau yang Dua. oh tetap roda 2. Pinggirnya nggak ada itunya, nggak ada bantuannya, nggak ada itu. Sepedanya juga yang rata standar sama teman yang lain ya. Yang lain. Siap. Kalau untuk selanjutnya dari KSKP sendiri kan terutama yang menaungi dari klub-klub yang sub klub yang lain juga ya Mas ya. Monggo bisa lebih detailnya lagi mengenai KSKP di Kulon Progo ini bagaimana? Oh ya, dari awal berdirinya. Oke, boleh. Oh, boleh. Kalau KSKP itu berdiri itu tanggalnya sama dengan ulang tahunnya Kulon Progo. Oh, Itu memang kami oke. bikin spesial biar kita bisa ingat. Saat ulang tahun Kulon Progo, wah berarti ini ulang tahunnya KSKP. KSKP ya. Waktu itu sebenarnya acara goes ke perangkoan. Oke. Terus kita berpikir kok ini kok animo peminatnya cuma acara goes, istilahnya goes biasa kok banyak banget yang ikut. Gitu. Terus saya iseng, saya berundangan ke seluruh teman-teman Kulon Progo, saya datang, lalu ke luar Kulon Progo saya datang. Ternyata itu banyak. Terus ada masukan, Mas, gimana kalau kita bikin apa istilahnya semacam wadah yang itu isinya nanti semua informasi tentang goes, tentang jualan boleh, yang jualan spare part di KSKP boleh nggak apa-apa. Siap. Nah itu dijadikan satu. Jadi waktu ada informasi kita mudah, informasi segala macam apapun itu. Nah, akhirnya aku kepikiran, wah sampai 2 minggu saya berpikir itu bikinnya apa gitu. Akhirnya ketemulah yang pertama itu Kulon Progo, itu pasti, itu pasti. Lalu ada sepedanya lah. Ini apa istilahnya mencakup banyak klub. Akhirnya dijadikan komunitas sepeda Kulon Progo. Jadi komunitas sepeda Kulon Progo ini bukan hanya sekedar komunitas saja, tapi juga mewadahi komunitas-komunitas yang ada di Kulon Progo. Jadi istilahnya sebagai penghubung antar komunitas ada di Kulon Progo. Selain penghubung juga menyediakan fasilitas bantuan untuk penjualan spare part sepeda yang ada di Kulon Progo. Nah, untuk selanjutnya saya ingin ke Mas Ipung lagi ya ini. Ya. Karena berbicara mengenai spare part, Mas. Jadi saya ingin lebih tahu detail tentang, kan orang beritahunya beli sepeda, tapi kan ada juga yang modif-modif rata-rata dari sepeda itu yang dimodif itu apa sih Mas? Yang sering dimodif itu biasanya bagian sprocket. Apa itu sprocket ya, saya juga belum tahu. Yang baru kayaknya baru kali ini dengar yang namanya sprocket. Kalau kroket saya wah ini dengar itu ya. Enak ya Mas. Ya. Sprocket itu. Sprocket itu gabungan dari kata spro dan ket yang artinya gear. Oh. Aku bener aja. Pokoknya kamu sama saya bener gitu aja. itu apa istilahnya bagian gear belakang sepeda dan juga operan itu yang dinamakan shifter ya. Jadi itu yang dirubah. Kalau untuk biaya Mas dari pengubahan sprocket itu monggo Pak, berapa Pak? Ya Allah. Ini tergantung kemampuan. Tadi saya ngomong sama Mas Ipung, intinya kalau masalah budget ya, masalah budget itu kalau Mas Ipung bilang itu katanya lebih murah beli sepeda baru daripada sepeda bekas. Jadi sekarang itu masa pandemi kan baru populer ya. Baru populer ya sepeda. Itu yang pada dicari malah sepeda bekas, padahal lebih mahal. Karena mau beli baru di tokonya habis. Harus inden. Inden aja sampai urutan keberapa baru dapat. Dan mengenai budget kita mau istilahnya restorasi ya, itu lebih mahal karena kita belinya kan per item. Itu lebih mahal. Lebih murah ya itu tadi beli satu paket sepeda tinggal pakai. Tergantung keinginan kita mau seperti apa, ukuran kita seperti apa, budget kita berapa itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Sproketnya diganti juga Mas? Ganti saya. Oh ganti juga ya? Oh iya. Karena saya penyuka tanjakan. Oh jadi sproket itu ada
ada apa? Ada partnya gitu sendiri, Iya. ada ini khusus untuk ini, khusus Iya. medan seperti ini ada sendiri. Ada. Kalau untuk bedanya dari karena tadi kan beli awal alasannya diganti karena suka medan tanjakan. Berarti itu sprocket itu juga bisa menambah performa dari sepeda tersebut. Ya jelaskan Mas Ibu. Ini saya bengkelnya ini yang jelas iya. Bisa menambah Iya kan. Bengkelnya ini saya. restorasi tadi ya Mas. Iya, Langsung- ada bengkelnya Oke, ini. tanggung jawab Mas dengan Mas. Tanggung jawabnya ini. Kenapa kok bisa Harus ganti, kenapa gitu? Kenapa suka tanjakan? Kok yang ganti sprocketnya? Kenapa gak dikasih mesin ini kan ngegas? Ya, kalau dikasih mesin bukan olahraga. Wah, ya. Namanya olah mesin. Kenapa itu diganti? Yang pertama karena memang benar sekali itu mengaruh ke performa. Jadi misalkan kita simpelnya saja, Kulon Progo punya sebuah spot wisata yang sangat bagus. Surabaya. Tanjakannya Bogor Kendor. Bogor Kendor. naik menoreh ya. Rata-rata goeser tuh goes dari sini sampai Surabaya itu pulang pergi. pulang pergi? Ya. Ya. Nah, dan sedangkan spare part yang ada di pabrikan yang rata-rata dijual di pabrikan itu sebenarnya sudah standar internasional. Tetapi gimana ya untuk rasio itu istilahnya tuh main rasio. Jadi kita ganti sprocket, ganti ganti spare part itu hubungannya dengan kesehatan kita juga. Nah, jadi misalnya Masnya mau goes ke Sermo, sepedanya sama, rasio gearnya beda. Nah itu jenengan istilahnya goes dengan sepeda yang sama, dengan kekuatan orang yang sama, lalu kita dengan rute yang sama, sepeda yang bikinan pabrik, sama beda. sepeda yang sedang dimodif, itu tenaganya lebih hemat yang sudah dimodif. Jadi untuk seperti itu ya. Jadi mengukur juga dapat mengukur dari kemampuan, kebutuhan jasmani tadi. Iya, jasmani. Kalau kalau untuk adik Indra ini mungkin saya tahu yang dimodif apa? Sadelnya mungkin diturunkan. Ini udah modif total ya. Modif total. Oh, total juga. Gearnya sudah dimodif. Sprocketnya tadi sudah dimodif. Joknya juga sudah diturunin. Kebetulan yang Mas Ipung yang modif atau keracuni ya. Mungkin bisa langsung tanya sekalian. Kalau sekarang gini Mas, hubungannya sprocket dengan adik yang istilahnya yang pasti dari ukuran sepedanya standar juga? Enggak. Oh enggak, ukuran sepedanya kayak rata-rata 26. Oh, berarti ukuran sepeda ada berapa? 26 itu apanya Mas? Paham enggak? 26. Ya mungkin Mas Ipung yang menjelaskan. Ya kan? Kalau sepedamu 26, kenapa kok 26? Enggak tahu. Enggak tahu. Ada sepeda itu ada ukuran selain 26 ada 27. Nah, perbedaannya itu di mana antara 26 dan juga 27? Gede sama kecil. Nah, Gede sama kecilnya. Ya. Oh, okay. Berarti adik anak kecil pakai yang 26 yang kecil. Kalau bapaknya pakai yang 27 nih. Oke. Apa enggak ikut sepeda? bapaknya kecil juga Pak. Bapaknya yang 26 juga? Kecil soalnya. Oh, oke. Siap. Monggo Mas, kita Apa ini? mungkin yang lain dulu atau mau menambahkan tentang masalah 26 27 atau langsung ke Mas Ipung dulu, monggo silakan. Maksudnya? Masalah yang 26 sama 27. Oh. Perbedaannya Kayaknya ini loh, spesifik perbedaannya ada di mana? Kalau untuk urusan sepeda dan ukuran, kayaknya lebih cocok pertanyaan itu kepada Mas Ipung. Aduh. Nah, kalau kita cocoknya untuk pertanyaan ke pas goes. Oh, Karena pas kita goes. Oke. goes kan. Siap. Berarti kita atur porsinya masing-masing. Siap. Itu. Oke. Ya jelas gini Mas Haji. Oke. Kalau seperti aku Mas Indra ya, Mas Eko, nah itu istilahnya konsumen sepeda. Konsumen sepeda. Ya, Makanya penikmat sepeda, penikmat. konsumen sepeda. Kita nggak apa Mau istilahnya. 26 mau 27 yang penting bisa yang muter penting rodanya. sesuai kebutuhan saya enak dipakai, udah kita pakai. Seperti itu ya. Kan juga? Ya, betul sekali, Pak. Tapi sepengetahuan ini untuk sepengetahuan saya aja 26, 27 itu biasanya kebanyakan itu patokannya pada ukuran roda. Ya. Iya kan? Ya. Diameter. Diameter roda. Kalau untuk anak kecil kan ada ukuran 20, ada ukuran 26, ada ukuran 27. Buat yang dewasa 27,5. Mas kirain kamu pakai sepeda yang kan ada tuh sih dilipet ya. Oh, ini Seri. Ya, itu. Nonton mau sepeda. Baru Baru juga kira itu. Itu merek Mas.
Oh ya. Tapi kita nggak mungkin juga kan di Oke. endorse sama bro. Kayaknya tutup. Nggak mungkin kita di endorse itu. Tapi siapa tahu Iya, juga melirik sesuatu. Tapi kalau misalnya di endorse ya Iya, nggak apa-apa. alhamdulillah. Bosnya nanti dikasih satu lah. Nggak mungkin. Monggo Mas, tadi untuk masalah tadi ukuran sepeda tadi mungkin lebih spesifiknya Mas Ipung membantu menyampaikan. Ya sebenarnya ukuran 26 sama 27 itu hubungannya dengan sebuah teknologi lalu sebuah era di mana yang 26 itu dikalahkan oleh 27. Ada juga yang ketika orang pakai 26 bisa mengalahkan 27. Nah itu sebenarnya waktu era apa ya istilahnya jadul kan, Zaman dulu ya. pernah dengar sepeda yang made in Indonesia ori? Belum Mas, Mas. Itu namanya, waduh, endorse lagi. PAG atau apa PHN gitu ya. Namanya Oke. FDR. Singkatannya ya. FDR singkatan ya itu. Iya. Nah itu sebenarnya waktu era-era itu ukuran untuk sepeda MTB itu artinya mountain bike. Mountain bike. Nah itu ukurannya 26. Pakainya 26. Iya. Belum ada 27, 29 belum ada. Oke. Lalu akhirnya berkembangnya waktu era Oke. sebuah penelitian, Oke. terutama bagi pecinta apa ya istilahnya downhill itu antara 26 sama 27,5 itu apa istilahnya berpengaruh sekali saat untuk main. Mountain berarti berdasarkan gunung ya? Iya. Itu tanjakan ya? Ya MTB itu dibagi menjadi beberapa kelas. Iya. Ada kita masyarakat sering berkata gini, sepeda MTB gitu. MTB ini. MTB apa itu MTB? Nah itu kan. Oh MTB, enggak. MTB mau sekarang mana gue? Punya apa? MTB itu singkatan dari mountain bike. Mountain bike. Mountain bike yang waktu dulu itu pendahulu kita yang di negeri sana, negeri jauh pokoknya. Ya, pokoknya Itu pakainya BMX yang artinya bicycle motocross. Nah kan nggak nyambung kan sama BMX itu. Nah itu mereka buat naik gunung. Wah itu kok berat. Akhirnya dipakai rasio. Akhirnya berubahlah bentuk menjadi MTB. Mountain bike. Lalu para pecinta sepeda gunung MTB itu ada yang penikmat turunan namanya downhill. Downhill itu artinya turun gunung. Iya. Nggak suka naik gitu. Ya suka naik. Biasanya loading. Beda sesama saya ya. Mbak Droyo mas dulu lost ya, lost kriwil. Kalau lost kriwil lah mas. Tahu. Lost kriwil lah. Makanan sehari-hari. Nah itu MTB tadi dibagi menjadi MTB XC. MTB XC yang artinya cross country. MXC cross country. Oke. Cross country itu yang artinya Tahu mas? Hah? Tahu? Ya tahu lah. Harapannya setelah ini tahu, kalau sekarang belum tahu. Jadi sepeda cross country itu biasanya lebih banyak dijual di pasaran. Itu diartikan cross country karena dia bisa melahap beberapa rintangan. Ya, contohnya buat naik bisa, buat turun bisa. Buat datar oke. Tapi nggak sepenuhnya full. Jadi ada istilahnya ada spesifikasinya sendiri. Cross country buat main downhill nggak bisa karena apa? Bisa patah frame-nya. Lalu ada lagi ringan. Lalu ada lagi downhill. Downhill itu yang depannya pakai suspensi kayak motor. Belakangnya juga ada suspensi. Itu speknya khusus untuk turun. Cenderung berat. Ya. Untuk kita itu beban pas saat turunan itu lebih beban. Biasanya buat lompat-lompat sampai 10 meter, 5 meter itu enggak apa-apa. Saya kira itu sepeda itu yang penting di kayu udah bisa jalan, ternyata ada cross country, ada downhill, ada banget. MTB. Masih ada lagi satunya lagi yang kelas MTB itu tadi hardtail itu hampir serupa kayak apa ya, cross country tapi dia lebih cenderung main ke lebih keras untuk freestyle bisa. Oh, untuk freestyle ya. Jadi lalu ada lagi road bike masih dibagi dua lagi sekarang.
malah ini cabang-cabang gimana? Banyak banget sekarang. Semakin berkembangnya era, semakin banyak kebutuhan, Mas. Ya, kebutuhan peminatnya. Di era 4.0 ini sepeda juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, gitu. Selalu. Itulah. Revolusi persepedaan. Ya. Kalau untuk Dek Indra suka yang rute mountain nanjak. Iya. Iya. Ini gabungan Panjalunan ini. Sering bareng-bareng gitu. Oke. Kalau untuk yang Mas Indra dari Nano tadi suka yang nanjak karena gabungan dengan Panjalu. Berarti sering kolaborasi ya kalau bersepeda. Karena sering gabungan, berarti sama ya, suka yang nanjak juga. Iya. Biasanya rutenya sama gitu. Oh, satu rute yang nanjak. Kalau dari yang Demangan Bike Community suka yang datar. Berarti kalau ini sebutannya mountain ya? Ya, yang tergantung pemainnya. Pemainnya. Kalau untuk rute apa ya istilahnya? Rute nanjak tadi? Untuk road bike itu bisa nanjak juga, bisa turun juga. Oh, ya paham. Oh, jadi jenis sepeda yang beliau pakai gitu. Oh, dodong. Berarti itu lebih ke MTB itu lebih ke jenis sepeda. Kalau rute beda lagi ya? Udah enggak? Sebenarnya hampir sama tapi ada perbedaan juga. Oh, oke. Siap. Cuman mungkin kalau road bike di jalan halus ya, Pak. Iya, jalan halus. Ya. Berarti kalau yang dari Demangan lebih suka ke Medan yang turun-turun. Ya, apa ya? Aku bilang tadi dari awal yang datar aja lah. Terus ini deket warung soto gitu ya. Cocok gitu. Berarti arah tujuannya ke pantai. Ya, itu lah kita. Ke pantai kan ya kalau kuliner. Mengelabui ada soto. Nah, itu. Mengelabuinya dengan istilah gues ya. Ya karena gini ya, anggota kami latar belakangnya kan ada yang apa ya, mungkin ada yang memang sejak awal sebelum pandemi itu sudah seneng. Walaupun mungkin secara mandiri. Seperti saya termasuk ini dulu secara mandiri belum ada teman. Paling teman saya ada 1-2 tapi jarang sekali bareng, belum terkoordinasi gitu. Nah, setelah akhir-akhir ada masa pandemi ini kan populer sekali, itu terbawa arus. Akhirnya punya duit beli ya, banyak gitu. Ada wedus. Ya. Kalau untuk Mas Ipung, karena kalau saya mau berbicara tentang komunitasnya sih mungkin general dan lengkap ya, semuanya ada ya di Kuasa juga. Kalau dari segi Mas Ipung sendiri lebih suka ke yang medannya seperti apa? Waduh, Medan Sumatera Utara. Kalau saya sebenarnya semua medan suka. Oh ya siap. Dari mau on road suka, mau off road downhill saya suka. Ya. Kalau untuk berarti freestyle juga freestyle juga suka. Jumping jauh di atas tong itu ya bisa? Kalau dulu bisa. Oh, ya siap. Sekarang untuk Indra, kalau untuk suka tanjakan. Iya. Kalau untuk nanjak paling tinggi di mana? Pengalaman nanjak paling tinggi. Gua Jepang. Udah ya. Itu loh. Pas ramelu ya Mas. Nanti ya Mas. Nah, itu Hutannya yuk. Hutan ini apa? Nanti. Gua kebon. Itu Buren Gunung Gajah. Oh, Gunung Gajah. Kali lo. Nggih, kali. Puncak Kali lo. Iya. Bos Pelawan udah. Pelawan sampun Mas. Sudah. Iya diundang terus, Iya. dituntut. Rencana nanti ke Surabaya nanti. Rencana Surabaya. Ini berarti banyak juga pas ke situ. Iya. Ke Nanjak itu. Iya. Berapa jam itu dari Serikayangan dan Nanjak? Enggak tahu. Enggak dijamin yuk? Dijamin. Oh dijamin. Dijamin sama bilang enggak dijamin. 1,5 jam. 1,5 jam. Oh, berangkatnya 1,5 jam, Pulangnya cepet Mas, kan Turun. mampir ke warung juga. pasti itu. Mungkin siapa tahu kan bawa bekal sekolah rumah atau. Kalau untuk yang datar mungkin rute terjauh sampai kelompok kami termasuk junior, makanya cuma paling banter itu cuma seputaran Kulon Progo aja, nggak jauh dari pantai, paling gunung, paling Sermol, atau mungkin paling jauh mana daerah Nanggulan situ lah kita. Karena kita termasuk pemula, kita mau ngomong istilahnya. Jadi tergantung anggota kami itu maunya kemana. Kita setiap minggu itu bikin list.
Oke. Dari anggota kami bikin list. Oh yuk agenda kita ke sini, yang daftar siapa? Saya menyesuaikan kemampuan masing-masing. Gitu aja. Berarti kalau untuk Demangan baik Tapi bulannya community ini Ya. mereka istilahnya lebih ke wisata, tempat-tempat sambil wisata Ya. dan juga melalui rute-rute yang masih cukup Masih standar. aja. standar lah Ya. istilahnya. Jadi dari Demangan baik ini junior yang senior, Maksudnya junior dari dunia persepedaannya karena Ya. tapi senior para anggota-anggotanya karena kan rata-rata tadi sudah lanjut usia ibu-ibu tapi yang muda aja juga ya. Ya. Kalau untuk Mas Ipung mungkin bisa di rute yang paling bolehlah paling jauh, bolehlah paling ekstrim, atau bolehlah yang paling spesial. jauh banget kayaknya. Jauh. Jauh sekali kalau Mas. Sebenarnya teman saya yang lebih jauh. Oh, Tapi nggak ikut dia. ya. Kalau untuk saya paling jauh Semarang. Ke Semarang. Semarang. Itu saya PP pulang pergi. Itu cuma 150 kilo. PP-nya 300 kilo. Cuma PP-nya 300 kilo. cuma sampai jalan sih gile. pulang pergi ya. Itu pulang pergi. Waktu saya goes aku cuma bikinnya gini, cuma 150 kilo. Itu sebuah motivasi Mas, sudah ya. Motivasi cuma 150. Di hati kita wah dekat. Cuma 150 wah dekat. Pokoknya sebelum kita goes itu dianggap ringan dulu lah. Oh, Itu. oke. Dianggap siap. ringan. Kalau kita nganggap berat nanti kita akan Down dulu. down dulu, kita nggak jadi main. Jadi intinya cerak wae lah mungkin. Iya. Ada Misalnya tanjakan seperti ini ya dianggap aja ringan lah. Ringan. Padahal ya kaki misalnya Semarang ini cerak bisa adoh Surabaya gitu. ya gitu. Semarang ming Semarang kok Surabaya bisa adoh. Langkan Mas. Langkan buta. Bila ini Google Map kan ngasih sekilas. Google lorong kuwi lah. Lah ming lorong kuwi ya 4 kali wis tekan beda provinsi ya. Beda provinsi. Ya, untuk planning ke depannya mengenai tentang rute dulu kita berbicara tentang rute ya. Untuk planning ke depannya mungkin dari Nano Rencana. ke depannya kan aku pengen gue belum dibicarakan ya di mungkin. Siapa? Maksudnya untuk yang akan datang. Oh, kita ada rencana mungkin sudah ada. Memang ini belum dikasih tahu. Belum ini. rapat, belum Iya. pas rapat dia masih ngantuk karena bocor. masih pas rapat masih anu ya sinau tadi memang enggak lagi tugas lagi dulu. Kemarin tuh ngajari aku masih. Oh, Mbak Yu. Monggo Mas dari rute. Untuk berikutnya kita goes ke ini Klangon dekat Merapi itu Berarti ini lebih jauh lagi dari yang 70 kilo. kemarin jauh. Kalau PP 140 lah. oh, oke. Itu rencana yang di sana udah ada truk yang nungguin atau enggak? Ya nanti tergantung situasi Mas. Oh, ya. Tergantung situasi. Biasanya mas kalau jauh itu rata-rata kalau klub itu misalkan pulang pergi mau pasti disediakan loading ya mas ya. Iya. Oh, Jadi untuk menghindari mengatasi kalau mungkin ada yang kecapean atau iya, gimana. antisipasinya Ya, seperti itu. antisipasi. Kalau untuk dari Demangan by Community rencana ke depan kan setiap minggu sekali, berarti besok minggu ada mungkin udah ada rencana. Untuk lembagaan community itu spontan biasanya. Oh, spontan. Nah, misalkan satu Dadakan. hari baru kita bikin list itu. Oh, oke. Jadi kadang-kadang siapa yang punya minat ke sana bikin list duluan siapa yang mau ikut daftar aja. Oh, jadi seperti itu sistem dari Ya jelas cuman apa ya untuk rutinitas saja. rutinitas. Kita ke masalah budaya sehat aja. Oke. Iya. Ya. Goes untuk sehat ya. Ya Pak, betul. Kalau untuk Mas Ipung dan komunitasnya mungkin ada rencana untuk planning ke depannya Kalau untuk planning ke depannya sementara belum. belum ada ya? Belum ada karena apa ya istilahnya untuk mengantisipasi masalah Covid ya. Oh ya. Takutnya nanti ada klaster dari Goeser jadi kan kasihan teman-teman juga. Oh, oke. Jadi untuk kedepannya kemarin saya sempat bikin pengumuman bahwa KSKP tidak mengadakan acara Goes. Oke. Jadi kalau misalkan komunitas-komunitas mau mengadakan acara Goes, tidak apa-apa itu hak mereka masing-masing. Ya. Oke. Nah, ini berbicara mengenai tentang maraknya goes saat ini dan juga dengan
adanya pandemi seperti ini, bagaimana efeknya tentang komunitas-komunitas yang ada di Kulon Progo ini? Monggo dari Demangan dulu mungkin. Oh tentu untuk pengaruhnya kuat sekali. Yang biasanya kita bebas berkeliaran kemana saja, ketemu siapa saja, itu bebas. Saat ini kita harus membatasi, paling tidak di tempat-tempat ramai kita harus cari tempat space yang agak sepi. Jadi kalau kebanyakan orang pada tempat-tempat wisata yang ramai, kita mah cari yang sepi-sepi aja. Untuk menghindari social distancing, kontak langsung. Kalau untuk dari gabungan saja ya mungkin dari Panjalu dan juga Nano untuk tentang adanya pandemi ini, efeknya bagaimana? Efeknya ya hampir sama. Yang biasanya kita itu banyak event sepeda, kita sering ikut. Nah ini hampir nggak ada event ya Pak ya. Di Kulon Progo dan sekitarnya itu nggak ada event. Jadi kita ya gue sendiri lah, cuma komunitas sendiri lah. Cari yang sepi. Kalau dari KSKP sendiri kan mungkin karena tadi adanya pandemi ini, jadi untuk lebih menekankan ke unit-unit saja untuk agenda gue. Nah mungkin tadi kan dibicarakan mengenai tentang tidak adanya event-event sepeda itu. Mungkin bagaimana penjelasan dari KSKP sendiri ya, terutama kan ya jelas lah karena pandemi ini jadi tidak bisa mengumpulkan massa yang nggak berani mengumpulkan massa banyak itu. Nah mungkin dikasih penjelasan dari teman-teman komunitas ya, kan ini cuma ada 3 perwakilan dari teman-teman yang lain, mungkin bisa disampaikan dari KSKP sendiri kenapa saat ini event-eventnya banyak yang tertunda, ataukah sebetulnya ada planning event tapi yang tertunda mungkin ada? Ada. Sebenarnya ada planning depannya itu besok bentar lagi kan ulang tahun KSK. Iya, ulang tahun Kulon Progo dan itu mau bikin event. Tapi berhubung karena ini belum selesai. Jadi belum berani dulu. Jadi sebenarnya dari KSKP sendiri ini sudah ada planningnya ya, tapi karena ya kembali lagi dengan kalau tentang penggunaan masker bersepeda itu, nah itu gini, penggunaan masker saat bersepeda itu ada yang mengatakan bahwa bersepeda pakai masker lalu bikin orang meninggal. Pernah dengar berita itu nggak? Kemarin banyak itu di media sosial itu. Itu sebenarnya kalau setelah kita membaca benar-benar artikelnya, berita yang disampaikan itu sebenarnya beliau meninggal, maaf ya, berhubungan benar. Beliau meninggal karena apa? Ternyata bukan jantung. Penyakit bawaan. Karena itu. Jadi kalau misalkan gue pakai masker itu bagus juga sih. Misal pun nggak pakai masker pun juga nggak apa-apa. Karena terutama ya berbicara tentang ya itu dari menyikapi ya dari KSKP sendiri kan. Berarti ikut langsung menyikapi tentang hal tersebut ya, memberikan klarifikasi juga kepada subunit agar tetap eksis untuk bersepeda. Terus selanjutnya untuk KSKP sendiri menyikapi tentang ya saat ini kan marak sekali tentang berita-berita, terutama tentang pesepeda ya. Dapat dikatakan kan sekarang ada istilahnya pesepeda musiman. Dan sekarang itu maksudnya nggak banyak ya, jadi gini ya, kan banyak tuh yang di jalan katain sampai kan banyak juga di viral-viral di media ataupun di akun Instagram yang cukup fenomenal lah, akun Facebook fenomenal dan bahkan memvideo tentang bagaimana sikap para pesepeda. Nah kalau untuk KSKP sendiri yang menaungi teman-teman unit itu bagaimana memberikan atau ada langkah-langkah berikan edukasinya sendiri? Sebenarnya kalau untuk hal seperti itu, kalau KSKP menegur langsung itu memang tidak. Tidak, karena apa ya istilahnya, itu hubungannya dengan pribadi masing-masing. Jadi hubungannya dengan pribadi masing-masing. Kalau hubungannya pesepeda musiman ya Mas, itu tuh karena rata-rata banyak dikatakan bahwa karena pandemi. Terus misalkan saya karena pandemi aku nggak beraktivitas, terus bosen kayak Pak, bosen terus akhirnya wah yaudahlah aku gue saja, ternyata gue asik, nah aku ikutin aja gue gitu. Tapi ternyata kan banyak teman-teman dari gue sendiri kan ada yang menyayangkan
wah kok nggak pakai helm misalkan gitu. Gaya-gaya. Wah kok terus istilahnya apa ya? Jadi nggak enak juga mas ngomongnya. Jadi kok yang ya seperti itulah. Karena dengan kalau untuk dari yang unit-unit mengingat seperti ini tentang menyikapi tentang hal-hal tersebut atau ya cuman kemungkinan saja mungkin ada antisipasi apa untuk meyakinkan bahwa ya kita itu komunitas memang benar-benar pencinta sepeda, kita itu ingin kesehatan, kita itu ya murni komunitas yang benar-benar itu bagaimana menyikapi? Kalau jujur saja ya, kalau awal itu memang sebenarnya kita juga mungkin pemburu konten ya. Tapi lama-lama nanti akhirnya kita memburu sehat. Nah, awal-awal memburu konten, pemburu musiman, tapi akhirnya lama-lama kalau kita nggak sepedaan 2 hari itu udah kaki udah linu-linu. Kaku. Kalau dari teman sama kurang lebihnya. Awalnya saya itu ikut-ikutan. Iya kan. Lama-lama teman-teman saya banyak bersepeda, saya ikut-ikutan beli. Tapi ya awal-awal memang konten ya. Tapi akhirnya seneng. Banyak teman. Nggak kenal aja di jalan itu kling ya. Terus lo jalanan Soko Kulino. Terus dari kebersamaan orang-orang sepeda itu solidnya itu kepedulian ya. Kepedulian solidnya tuh nyenengin pokoknya. Kadang biasanya ketemu nggak tahu rombongannya siapa, nggak kenal, ting gitu. Di jalan ngobrol gitu nanti. Kalau setelah ketemu dari komunitas lain yang masih seusia pantaran jenengan, lah deh. Mau pernah juga ya? Terus gimana? Bro, PR-mu tak galak bro. Pak gurumu galak. Gimana ketemu nih? Pas event Kuniran. Ini salah satu yang kecil ikut uphill kemarin nih. Mantap. Event Kuniran eventnya ulang tahunnya Space Noon. Tapi event kecil itu ya. Berarti banyak juga ya dari komunitas lain yang juga ngadain event-event terbatas. Bahkan kemarin kayaknya dari mana ada Sleman lah ngadain sepeda virtual kan? Virtual ya. Iya. KSKP kira-kira angan-angannya apa? Wah, ini kok sebenarnya kita udah kangen. Kita ini sudah kangen banget sama event. Ya. Karena hanya udah lama banget ya. Alternatif di masa pandemi ini agar tetap eksis, mungkin ada saran-saran juga ini bisa ditamu kayak bisa masukkan juga langsung ini cemerlang ini langsung ke Pak Ketua iya makanya aku ketemu gitu loh ketemu setuju tuh aja ya sangat setuju sekali jadi agar di masa pandemi ini tetap bisa eksis ya karena kan kalau di komunitas mungkin karena bisa eksisnya karena kan ya orangnya cuman itu biasa ketemu walaupun dia nggak sepedaan pun di rumah dia ketemu jadi kejaminan untuk kenyamanannya sih dapat dijamin. Beda kalau yang ngadain KSKP ketemu dari mana-mana ya apalagi dengan kondisi bumi yang seperti ini mungkin lagi ada sakit was-was saja. Nah untuk selanjutnya, saya ingin berbicara yang agak, kalau menurut saya pribadi, ini ekstrim juga. Apa yang ingin saya tanyakan saat ini. Nah, saya ingin pertama yang saya ingin tanyakan mengenai sepeda dulu. Sepeda ini mulai dari beli sampai ngotak-atik sampai modifikasi ini yang termahal yang masing-masing miliki dan juga masing-masing komunitas miliki. Jadi walaupun bukan punya pribadi, tapi di komunitas itu ada yang harganya sampai sekian. Itu kisaran harga berapa? Dari nano dulu mungkin. Kalau harganya sepedanya habis berapa deh? Saya 5 juta enggak. 5 juta enggak. 5 juta up gitu. 5 juta up. 15 juta itu juga masih murah ya deh. 5 juta plus di atas 5 juta berarti sekitar 6 jutaan ya. Nah, 5 sampai 6 jutaan. Kalau tahu nggak kalau di channel komunitas di sana ada nggak sepedanya yang lebih mahal lagi? Ada.
Sampai berapa itu? Enggak tahu. Enggak tahu. 25 juta. Nah, nanti ini kan satu komunitas ya, nanti dibantu. Kalau sepedanya jenengan? Kalau ini istri saya lihat nggak ya? Bukan angka. Nah, Istri saya ternyata nggak enak kan? harus kami takut dulu ya, harus nyari SIM dulu ini mas. Apa nanti saya mau bohong. Nanti nggak usah, istri saya nggak usah. Iya, ya. Nanti tak blok khusus akun istrinya jenengan, sampaikan saja nanti biar di blok di sini. Nanti bilang Iya. Enggak. Saya kisarannya berapa ya? 12,5 lah. 12,5? Ya. Itu mulai dari beli sampai modifnya. Ya, Kalau dari belinya dulu 7 juta. Belinya 7 juta. Terus modifikasinya 5,5. Modifikasinya itu selain tadi apa namanya lupa lu. Sprocket, terus ban diganti, terus stang, apa ya? tinggal frame berarti. Apa? Oh. Free hub ya. ya. Pokoknya modal frame aja ya udah diganti. Ya gitu. Kalau untuk di komunitasnya ada yang Sampai 25 juta. ada yang dapat 25 juta. Itu dulu belinya berapa itu 25 juta? Bedanya? Belinya itu ngerangkai itu dari frame. Dari beli pipa, itu dilasi. Pipa biasa ya. Dilasi Terus gitu. digebuk. Ngangel. Terus beli plastik sampah dicairin jadiin sepeda gitu ya. Ini konten apa ya? Wes angel. Ini angel ini ya. Ini konten apa ya? Selanjutnya untuk dari Kang Mal sendiri, Untuk komunitas kami sebenarnya masih pemula semua. Jadi untuk sepeda paling mahal di klub kami itu kisaran harga standarnya itu 7 juta. 7 juta. Paling kalau udah di modif paling sekitar 11 sampai 12-an ya. Totalnya modifnya habis 11 atau totalnya Enggak, segitu? totalnya segitu. Rata-rata segitu. 12,5 lah rata-rata. Segitu. Kalau untuk punya Kalau punya saya sendiri standar toko aja. Makanya nggak Itu kan berani menurut ada istrinya nanti. Ada istrinya kalau disebutkan berapa K itu kan nggak enak kan. Masalahnya kan juga menurut kebutuhan tadi Mas. Jadi kalau kita katakanlah kita ganti sprocket yang space-nya lebih tinggi, untuk apa kita nggak pernah. Iya. Rugi lah. Tergantung kebutuhan. Efisiensi lah, efektif dan efisien ya. Akuntabel, transparansi. Yes. Kalau untuk dari Mas Ibu sendiri, untuk harga dari sepedanya berapa puluh juta? Sepedanya Mas Ibu. Punya aku banyak, punya pasien. Kalau Pribadi ya. nyobain pasien yang mahal ganti terus ya. Ganti terus update. Kalau aku pribadi nggak mahal banget, standar pabrik aja. Standar pabrik ya. Kayaknya aman istrinya mungkin. Aman ya. Aman. Ada di balik layar. Iya. Kalau atau saya, aku susah ini. Kalau berbicara harga sepeda macam-macam Mas, ada yang 50. Yang harganya ada yang 5 sampai 50 juta. Bahkan ratusan Ratusan juta ada. Ratusan ada. 225 ada. Yang dia sudah pakai digital. Pakai digital? Ya. Jadi dia sepedanya itu gerak sendiri? Enggak, itu ngopernya. Gitu. Angel. Mungkin aku itu karena apa ya. Berbicara mengenai harga sepeda Mas, saya itu pernah membaca ya cerita ini. Nah mungkin semoga saja tadi yang tidak berani mengaku tadi tidak terjadi ya. Jadi ini dulu itu ngakunya sama istrinya itu beli sepeda itu cuma murah lah, dia belinya itu 100%, tapi dia ngakunya sih cuma 25% dari harga tersebut. Karena tiba-tiba ada temennya yang datang, teman si istri ini, dan ditawarlah sepeda itu dengan harga yang keuntungannya mencapai 100% dari harga yang dikatakan. Jadi dari 25% itu dikatakan 25%. Jadi kan dia membelinya itu dengan harga 50% dari harga beli. Saking seneng istrinya, Bati bilang,
Pak, besok tuku pit loro, tuku meneh lho, payu 50%. Padahal langsung puyeng itu bapaknya. Rugi 50% sendiri. Ya saya harap ya bagi yang tidak mau mengakui harga sepedanya. Tadi ada yang ngaku 12 juta, jadi spekulasi mungkin bisa harganya sekitar 3,5 juta lah gitu. Kalau 50%-nya kan 24 juta, jadi sekitar 48 juta mungkin bisa. Jadi yo istri bagian dari sepeda. Iya. Sama-sama dinaikin kan. Oh iya. Ya sudah paham. Oke. Maksudnya dinaikin derajatnya agar kita setara itu Mas. Iya. Maksudnya kita tuh istri itu sudah dinaikin agar derajatnya itu sama. Emansipasi wanita itu maksudnya seperti itu. Sepeda adalah teman. Sepeda kita naikin untuk nanjak-nanjak. Istri juga kita naikin. Sepeda istri kedua. Betul sekali. Sepeda adalah istri kedua. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang masih menurut saya suatu pertanyaan yang cukup ekstrim, walaupun untuk saat ini belum terjadi, tapi isunya sudah marak sampai di mana-mana, bahwa dikatakan akan ada pajak mengenai sepeda. Nah, pendapat teman-teman ini bagaimana? Mungkin dia jajal. Lu ngepit toh, pitmu dipajak dulu kan baru pajak. Jajal. Yo, jaluk apa lah? Jawabannya ngertos. Jaluk apa lah? Ya bapakku kepiye ngono. Kalau kan, maksudnya kan seperti dahulu kan plombir kan. Nah, kalau menurut saya kita kuat beli sepeda, ngapain kita mau pajak sepeda yang segitu murah? Enggak kuat gitu loh. Jadi intinya kalau ada pajak sepeda kita bayar. Siap. Gitu. Kalau untuk dari Kang Mas itu sependapat dengan Mas Eko. Salim dulu. Ya. Karena kan kita tahu juga pesepeda juga butuh jalan bagus kan, butuh fasilitas bagus, otomatis kan membutuhkan anggaran negara untuk itu. Ngapain kita nggak punya kepedulian untuk mengeluarkan anggaran untuk hal tersebut? Berapa persen sih yang kita bayar itu kan murah sekali. Murah sekali itu. Pelombir zaman dulu ya, Pak. Lebih mahal sepedanya lah. Ya intinya ya, lebih mahal sehatnya dan sepedanya. Gitu. Kalau untuk dari Mas Kipung sendiri, mungkin kalau dari pendapat saya itu jadi dua versi nanti ya Mas. Dari dua versi. Ada yang antara pro pasti ada kontra. Kalau untuk saya pribadi, kalau memang itu membantu negara untuk memajukan sebuah negara Indonesia, kenapa tidak? Nah itu, tapi nggak usah larang-larang. Harga soto lah. Masuk. Salim dulu. Sepantasnya. Nah, gitu. Sepantasnya itu. Kalau memang dari negara Indonesia tercinta kita sudah menerapkan itu, ya udah, nggak apa-apa, kita jalannya aja. Seperti layaknya kita bayar motor ya, Pak. Iya, betul. Namanya udah aturan. Iya, tapi ada tapinya. Itu dikhususkan untuk pegawai. Oh, kan petani di daerah kita kan banyak yang pakai sepeda. Nah kalau misalkan mereka dikasih pajak kan kasihan. Betul sekali. Jadi kan setidaknya kalau memang pemerintah kita mau menerapkan seperti itu harus berpikir ulang. Dikaji ulang. Berarti intinya untuk mengenai pajak itu harus bagaimana pajak itu bisa efektif dan juga efisien. Jadi intinya bolehlah itu dipajakin, tapi harus ada kajian yang tepat. Dan juga poin intinya ya kita siap pajak, tapi intinya pajak itu keterangannya jelas. Pajak itu untuk apa, terus pajak itu nanti larinya kemana, terus siapa yang pokoknya segala peraturannya mengenai itu jelas. Intinya pajak yang kita bayarkan merupakan sesuatu yang memang benar-benar efektif dan juga efisien. Berbicara tentang pajak karena kan zaman dahulu ya, jadi saya khusus pada Mas Ipung, kalau untuk perkembangan sepeda ini bagaimana dari zaman dulu yang dipajakin sampai sekarang yang tidak dipajakin dan ingin dipajakin lagi. Jadi intinya perkembangan sepeda lah secara umum. Kalau perkembangan sepeda sama pajak ya Mas? Ya secara umumnya. Dan nanti khususnya ke pajak. Oh mungkin malah nggak ngaruh ya Mas? Nggak ngaruh. Peminat sepeda kan tetap banyak. Kalau dari
tadi kan sudah dijelaskan mengenai tentang istilahnya bagaimana perjalanan sepeda dari zaman dulu yang modelnya kayak gitu tergeserkan dengan seperti ini dan sekarang dari dulu yang niatnya sepeda, yang dari dulu sepeda ada pajaknya terus dihapuskan sama sepeda yang modifikasi, kayaknya asalkan tepat tadi tetap gak bakalan pengaruh dan tidak berbanyak tetap banyak peminatnya. Siap, optimis sekali. Jadi intinya ya pokoknya sama-sama mendukung asalkan tetap jelas efektif dan juga efisien secara kepenggunaannya. Oke, untuk kita sudah berbicara panjang lebar, bicara banyak sekali mengenai dunia sepeda yang ada di ruang lingkup wilayah Demangan dan sekitarnya ini, terutama lebih luasnya di Kulon Progo dan sekitarnya ini. Banyak sekali yang telah kita bicarakan. Selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya ingin meminta closing statement, bebaslah closing statement tersebut, boleh harapan kedepannya ataupun segala sesuatunya bebas. Pokoknya dari Demangan Bike Community dulu. Oke, untuk harapan ke depan bagi khususnya warga Demangan ya. Boleh. Monggo mari kita bergaya hidup sehat, bersepeda untuk selain hobi juga berolahraga, juga mencari teman, pokoknya berolahraga dengan senang lah, akan menghasilkan jiwa yang sehat, badan yang sehat ya. Selanjutnya untuk dari Mas Eko dari Panjalu. Apa ya? Gabungan aja. Okay. Ya pokoknya kalau dari saya ya tetap semangat bersepeda untuk sehat. Itu aja. Tetap semangat bersepeda untuk sehat. Dan juga harapannya ke depannya mungkin gimana tentang dunia persepedaan? Ya tetap lanjut gas lah ya. Gas tipis. Stok sepeda segera ada. Murah. Ya mungkin kalau harapan ke depan lah. Kalau yang bosen-bosen bisa. Siap. Dek, gimana Dek? Kalau menurut tentang ngepit dengan sepeda ini. Pokoknya sip ini. Nang jure pantau ya. Ya. Berat digelur. Moga saja dari Mas Ipong untuk lebih. Kalau saya harapannya apa ya istilahnya, kita dengan bersepeda kita mengembalikan sebuah budaya zaman dulu kan kita bersepeda. Nah kita bersepeda kita menggunakan pit ontel ya dulu yang diantara pit unto. Kobra itu Mas. Kobra. Unto. Pit pandu barang. Itu masih eksis sampai sekarang. Masih eksis. Banyak masih ada komunitasnya ya Mas. Banyak ya. Nah itu harapan saya karena istilahnya itu Indonesia itu punya budaya yaitu bersepeda nah berhubung banyak kendaraan masuk ke Indonesia kita lupa bahwa dulu kita naik sepeda. Nah sekarang gini apa ya istilahnya, aku bisa naik motor diawali pakai sepeda. Nah itu terus harapannya kedepannya semakin banyak yang minat pakai sepeda, kita sehat banget. Ada tambahan lagi untuk mungkin itu sudah cukup. Untuk tadi bagaimana mengenai tentang ID bag? Oh ya, kalau ID bag sendiri sebenarnya tempat saya ada di Sebokarang. ID bag Sebokarang, Wates Kulon Progo. Siap. Bisa hubungi tertera di bawah ini. Ya. Siap. Jadi monggo buat semua pemirsa saja, mari kita sehat dengan bersepeda, sehat sambil melihat pemandangan-pemandangan, kita kunjungi tempat-tempat yang sesuai keinginan kita. Banyak wisata terutama di Kulon Progo yang cukup indah bisa kunjungi dengan menggunakan sepeda ya. Bisa juga gabung bareng-bareng teman-teman mungkin dan ingin bergabung dengan Demangan Bike Community, ada juga dari Panjalu, bisa gabung dengan Nano atau mungkin yang ingin
mengetahui tentang komunitas-komunitas sepeda yang lain, mungkin di daerah mana, dan ingin mengetahui komunitas mana sih yang terdekat dengan keberadaan kita, bisa tanya langsung ke KSP Mas. KSKP pasti banyak sekali datanya. Banyak sekali. Nah, di situ bisa juga membantu kan Mas. Saya di daerah sini Mas, komunitasku mana dong? Aku pengen ikut gabung. Nah. Bahkan kemarin ada orang yang dia bingung nyari teman. Mas, aku tuh goesnya selalu sendiri loh. Rumahnya mana? Saya aslinya dari Bandung gitu. Terus saya sekarang rumahnya di daerah Blaga. Blaga di sana ada komunitas, saya ikut di Karanguni bisa di Wah, cukup membantu sekali. Jadi KSKP ini memang benar-benar menjadi penghubung dan juga mewadahi komunitas subunit yang ada di daerahnya masing-masing. Dan perlu ditegaskan dari subunit tadi pun masih banyak lagi turunan komunitasnya. Jadi di sini saya ingatkan sekali, marilah kita sehat dengan bersepeda dan juga selalu menjaga warisan budaya tempo dulu dengan ngontel selalu. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua yang ada di sini, dari Kang No, Mas Eko, Indra, dan juga dari Mas Ipung. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari kami, teman Media Channel. Terima kasih buat pemirsa yang telah menyaksikan dan mengikuti dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.